Jumpa lagi di TV. Kali ini Realme mengeluarkan dua smartphone dengan nama yang mirip, Realme 6 dan Realme 6 Pro. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana kalau kedua-duanya disandingkan satu sama yang lain. Ya, tadinya kami berpikir untuk membuat videonya terpisah, Realme 6 Pro sendiri, Realme 6 sendiri. Tapi kita sudah bikin artikelnya, ada artikelnya, masing-masing punya artikel review sendiri-sendiri. Sementara untuk membuat dua video terpisah, tiba-tiba kami menemukan satu hal yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata walaupun kelas harganya berbeda, tapi kedua ini cukup menarik untuk dilihat perbandingannya ya. Oke, mari kita lihat dulu klaimnya. Realme 6, slogannya adalah 64 megapiksel Pro kamera, Pro display katanya gitu ya. Positioningnya sebagai 64 megapiksel performance king di harganya ya, di kisaran 3 juta. Dan katanya ini adalah penerus Realme 5 Pro. Jadi jangan salah, Realme 6 adalah penerus Realme 5 Pro ya. Oke. Kemudian untuk Realme 6 Pro slogannya adalah 6 kamera Pro display ya. Positioningnya ini the most powerful 6 camera phone. Jadi kamera phone yang ada 6 kameranya gitu ya. Dan ini adalah penerus Realme XT. Ya, jadi yang 6 Pro penerusnya Realme XT. Kalian bisa kira-kira sendiri harganya berapa ya. Oke. Dan ini juga adalah yang menggunakan Snapdragon 720G pertama di dunia. Ya, yang kemarin sempat kita bikin burem, nah ini nih bendanya di sini ya. Sekarang kita boleh kasih tahu nih, Realme 6 Pro yang kemarin kita buat itu ya. Oke, mari kita lihat isi boxnya dulu, apa aja isinya ya. Realme 6 dan Realme 6 Pro pada dasarnya memiliki isi box yang sama aja ya. Ini smartphone, charger 30 watt flash charge sama, dua-duanya 5 volt 6 ampere. Wow, 5 volt 6 ampere ya. Oke, kabel USB Type-C, SIM ejector, paket dokumen, jelly case sama-sama dapat, screen protectornya sama-sama terpasang. Dari desain, nah di sini mulai agak sedikit beda. Kita lihat di Realme 6 dulu, yang satu ini ya. Katanya ini real design, terinspirasi oleh Comet. Saya nggak ngerti kenapa terinspirasi oleh Comet, tapi katanya gitu ya. Back covernya polikarbonat, frame-nya plastik ya. Jadi ini Realme jelas-jelas ngomong ini frame-nya plastik. Kalau saya akan bilang ini frame-nya polikarbonat. Sama aja gitu ya. Untuk ukurannya 162,1 mm kali 74,8 mm kali 8,9 mm. Jadi ketebalannya 8,9 mm ya. Bobotnya 191 gram. Iya, bukan termasuk handphone yang ringan-ringan banget ya, tapi ya oke lah, di bawah 200 gram. Dengan warna Comet White dan Comet Blue. Yang ini Comet White. Keren sih kekinian warnanya ya. Kemudian kita beralih ke Realme 6 Pro. Desainnya kata terinspirasi oleh kilat, ya nggak sih? Kayak kilat gitu ya. Ini bukan es, ini kilat ya. Ini petir, kilat ya gitu ya. Back covernya ini katanya adalah 3D glass dengan frame metal. Ya, setidaknya itu yang dikatakan oleh Realme. Ini frame-nya metal ya. Untuk ukurannya 163,9 mm kali 75,8 mm kali 8,9 mm. Jadi tebelnya sama-sama 8,9 mm. Cuma memang yang Realme 6 Pro sedikit lebih luas penampangnya. Bobotnya juga sedikit lebih tinggi di 195 gram. Ya, samalah, mirip-mirip lah rasanya megangnya. Untuk warna yang ini yang lightning blue ya, kirinya hitam, tengahnya biru ya, gitu. Dan ada lightning red juga. Kalau kita lihat Realme 6, di sisinya kita lihat sebelah kanan ada tombol power dan ada fingerprint. Kemudian di atas kita tidak lihat ada mikrofon sama sekali sini. Agak hati-hati ya, mikrofonnya berarti cuma ada satu nih ya. Lalu di sisi kiri ada SIM tray slot yang non-hybrid. Jadi bisa 2 SIM card dan 1 micro SD ya. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan ada speaker. Jadi ini mono speaker di sini ya, bukan stereo lah ya, harga segini. Sisi belakang kita lihat ada quad kamera, ada logo Realme-nya, dan kalau di depan kita lihat ini ada layar, ada earpiece di atas, ada in-display selfie kamera. Jadi selfie kameranya di layar ya. Lalu kita lihat Realme 6 Pro ya. Di sisi kanan sama sih, tombol power yang udah digabung dengan fingerprint juga di situ. Kemudian di sisi atas kita lihat, nah ini ada mikrofonnya, berarti mikrofonnya ada 2 sisi nih mikrofonnya ya.
Kemudian SIM tray-nya sama, non-hybrid, jadi bisa 2 SIM sama 1 micro SD. Di sisi bawah kita lihat ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan ada speaker mono. Tapi menurut Realme, ya, ini ada sertifikasi Dolby Atmos dan Hi-Res di sini. Jadi harusnya speakernya memang lebih bagus. Nanti kita lihat pada saat pengujian. Di sisi belakang kita lihat ada quad kamera dan logo Realme juga. Lalu di sisi depan, nah ini agak beda nih, ada layar, earpiece tetap sama, ada dual in-display selfie kamera. Jadi kameranya ada 2 ya, untuk selfie 2 kamera. Mari kita masuk lebih dalam soal layarnya. Realme 6, layarnya adalah 6,5 inci. IPS. 2400x1080 jadi Full HD+, kemudian screen to body rasionya adalah 90,5%, sementara screen refresh rate-nya mendukung 90 Hz Ultra Smooth Display. Ya, ini menarik. Di kelas harga segini 90 Hz, menarik sekali. Untuk proteksi, Realme 6 menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Wow, at least ada Corning Gorilla Glass-nya di situ, ya. Kemudian untuk Realme 6 Pro ukurannya sedikit lebih gede. Tadi 6,5, ini 6,6 inci. Panel IPS sama-sama Full HD+. Screen to body rasionya sedikit lebih baik di 90,6. Screen refresh rate-nya juga sama, 90 Hz juga. Smooth display juga, Ultra Smooth Display. Dan proteksinya adalah Corning Gorilla Glass 5. Ya, kalian mungkin akan berdebat antara 3 dan 5, mana yang lebih baik. Kalau buat saya sih, yang penting ada Corning Gorilla Glass, udah cukup, ya. Nah, untuk spesifikasi kita bisa lihat ini perbedaan yang lumayan drastisnya, ya. Di Realme 6 ini menggunakan MediaTek G90T, sementara Realme 6 Pro pakai Snapdragon 720G. Iya, yang ini sudah kita lihat performa sebelumnya, ya. Di sini kita tes lebih lanjut lagi. Ya, untuk detailnya kita sudah pada tahu semua detailnya, ya kurang lebih seperti ini untuk yang MediaTek, dan yang Snapdragon 720G juga seperti ini, ya. Ini ya sudah berapa kali kita tampilkan juga. Nah, untuk RAM dua-duanya yang kita tes, entah kenapa dua-duanya pakai 8 GB. Ya, 8 GB LPDDR4X. Yang lucu di Realme 6, Realme mengatakan bahwa dia menggunakan quad channel, sementara di Realme 6 Pro dia bilang katanya dual channel. Lucunya, dua prosesornya mendukung 64 bit. Jadi, ya bisa aja ini quad channel 16 bit kali 4. Sementara di Realme 6 Pro ini dual channel 32 bit kali 2. Bisa aja. Soalnya katanya dua-duanya 64 bit kalau menurut spesifikasi dari SoC-nya. Kemudian kita bisa lihat untuk storage dua-duanya sama-sama 128 GB dengan UFS 2.1. Dan di baterai, nah ini ada perbedaan sedikit. Realme 6 Pro di 4200 mAh lebih kecil dibandingkan Realme 6. Ya, Realme 6-nya lebih gede baterainya, 4300. Beda 100 mAh. Apakah ini akan membuat perbedaan yang luar biasa? Kita lihat nanti di pengujiannya. Untuk charger, dua-duanya sama. Tadi udah dibahas, dia pakai flash charge 30 watt. Iya, ini jarang didengar ya memang di level segini pakai flash charge sampai 30 watt ya. OS Android 10 sama Realme UI 1.0. Versinya aja yang agak beda. Di Realme 6 kita lihat RMX 2001 11A0A.09. Sementara yang di 6 Pro itu A.07. Untuk sensor, dua-duanya sama. Sama banget. Magnetic induction sensor, light sensor, proximity, gyrometer, acceleration sensor itu ada semua di kedua smartphone ini. Kita masuk ke konektivitasnya. Jangan ada yang nanya mana yang 5G. Enggak, dua-duanya 4G LTE ya. Dua-duanya 4G LTE karena Indonesia belum ada 5G-nya. Jadi ya untuk kelas yang menengah ke bawah biasanya memang pakai 4G LTE dan ini masih mencukupi lah untuk 1-2 tahun ke depan. Harusnya mungkin juga kita belum punya 5G ya. Oke, lanjut. Wi-Fi itu adalah 2,4 dan 5 GHz untuk kedua-duanya. Perbedaannya ada di Bluetooth ya. Untuk Realme 6, Bluetooth-nya itu 5.0, sementara Realme 6 Pro Bluetooth-nya sudah 5.1. Dan dua-duanya sama-sama nggak punya NFC. Nah, untuk navigasi, kita sayangnya nggak bisa terlalu banyak tes karena kondisi di luar juga lagi tidak mungkin kita harus banyak-banyak di dalam ruangan gitu ya. Tapi setidaknya dari Realme menjanjikan bahwa yang versi Pro itu menggunakan dual frekuensi GPS. Ini seharusnya lebih akurat. Sementara yang satunya lagi ya GPS biasa, walaupun bukan berarti tidak akurat ya, tapi ini normal GPS-nya dan mendukung eGPS, GPS GLONASS, Beidou itu semuanya disupport, nggak ada masalah. Mungkin kelebihannya Realme 6 Pro dia sudah support Navig, tapi kita bukan di India, jadi nggak terlalu ngefek gitu ya. Yang jelas dua frekuensi GPS-nya ini yang seharusnya bikin dia lebih akurat ya. Dari sisi konektivitas, fitur berikutnya yang sangat menarik sekali adalah Wi-Fi sharing, di mana dua-duanya punya Wi-Fi sharing.
Saya pikir akan dibedakan, ternyata enggak. Dua-duanya punya Wi-Fi sharing. Jadi, dua-duanya bisa terkoneksi ke router atau access point Wi-Fi dan membagi Wi-Fi-nya langsung ke handphone-handphone yang lain. Bukan membagi password, bukan. Membagi koneksinya ke handphone yang lain. Jadi, tethering Wi-Fi. Itu menarik sekali. Jadi, bukan hanya bisa mentether dari 4G-nya terus dibagiin ke yang lain, tapi bisa mentether Wi-Fi, diterima, dibagiin lagi. Menarik, dua-duanya bisa. Dari sisi keamanan, dia menggunakan fingerprint, dan fingerprintnya ini ada di tombol power. Ini paling menyenangkan kalau buat saya ya. Saya prefer yang ini karena ini biasanya lebih cepat biasanya gitu ya. Oke, klaim Realme bahwa Realme 6 Pro itu kecepatannya adalah 0,38 detik, sementara Realme 6 itu 0,29 detik. Agak lucu, Realme 6-nya lebih cepat katanya. Tapi pada saat kita pakai, kita nggak ngerasain bedanya sama sekali. Mungkin karena sudah terlalu kecil bedanya ya. Tapi ya buat kami, angka tadi hampir nggak ada bedanya lah. Rasanya sama sekali nggak ada. Nah, untuk unlocking, Realme itu punya dua metode unlock. Yang pertama adalah light touch. Jadi tombolnya nggak perlu ditekan. Cukup kena aja, terus dia cek fingerprint, langsung open gitu ya. Atau firm touch. Jadi tombolnya ini harus ditekan. Kalau saya akan pilih firm touch, jadi supaya nggak sengaja lagi dipegang begini, saat kita kepegang langsung, waduh, kebuka gitu, nggak sengaja kebuka gitu. Nggak usah kayak begitu, mendingan yang pakai firm touch aja, saya lebih suka yang firm touch. Jadi buka itu sekali harus dipencet gitu ya. Jadi dia pas dipencet, dia akan ngecek fingerprintnya. Ini opsi yang lebih baik menurut kami. Nah, kemudian ada juga face unlock. Di Realme ini menyediakan dua metode, sama, nih dua-duanya sama. Swipe to unlock, jadi swipe dulu baru face unlock, atau auto unlock. Jadi begitu lihat muka kita langsung unlock aja. Saya sih prefer yang auto unlock ya. Jadi rasanya kayak nggak pernah dikunci gitu. Diangkat, set, kebuka, langsung pakai. Gitu. Oke, masuk ke kamera. Di sini ada perbedaan antara Realme 6 dan Realme 6 Pro ya. Walaupun perbedaannya bukan sensor utama. Sensor utamanya sama-sama pakai Samsung GW1. Ya, sensor ini adalah sensor 64 megapiksel high resolution wide angle camera dikasihnya ya. 26 mm sama kanan dan kiri. Bukaan juga sama f1.8 dengan sudut pandang 78,6 derajat. Nah, bicara soal kamera, si Realme 6 Pro punya kelebihan di telefoto kamera ya. Dia punya kamera tele tanda kutip ya, karena ini 54 mili, ini sedikit lebih tele ya, 12 megapiksel f2.5. Jadi kalau kalian butuh foto-foto yang agak jauh gitu atau butuh foto portrait, ini akan lebih bagus karena ada lensa khususnya. Sementara di Realme 6 itu nggak ada ya. Oke, lanjut kita bisa lihat untuk ultra wide angle lensnya. Tidak disebutkan sensornya apa, tapi dua-duanya 8 megapiksel dan sudut pandangnya juga sama 119 derajat, bukan juga sama di f2.3. Jadi kami berasumsi bahwa keduanya adalah sebetulnya kamera yang sama. Nah, Realme 6 di sini punya kelebihan setelah ini ya, itu adalah dengan dia memiliki sebuah sensor 2 megapiksel black and white ya, f2.4. Ini tujuannya untuk harusnya buat membantu efek bokeh atau untuk membantu detail di kamera utama. Meskipun di kamera-kamera yang di ya smartphone yang baru sih sebetulnya ini sudah mulai ditinggalkan karena sensor kamera utama udah bagus banget. Kalau kami lihat ya ini nambahin jumlah kamera aja, tapi keuntungan mungkin lebih baik terlihat di Realme 6 Pro di sini karena dia punya tele ya. Kemudian yang terakhir adalah sebuah kamera makro. Dua-duanya menggunakan kamera makro dengan makro lens 2 megapiksel. Jarak fokusnya 4 cm, bukaannya f2.4. Sayangnya saat kita tes, kamera makro ini masih belum bisa untuk merekam video, jadi hanya untuk foto aja. Oke, sekarang kita masuk ke kamera selfie. Realme 6 punya in-display selfie satu kamera 16 megapiksel, FOV-nya di 79,3 derajat, bukaannya f2.0. Sementara Realme 6 Pro itu punya dua in-display selfie, punya dua kamera, 16 megapiksel wide angle kamera yang spesifikasinya sepertinya mirip dengan yang Realme 6. Cuma Realme 6 tidak menyatakan bahwa dia pakai Sony. Ya di sini dinyatakan dia pakai Sony IMX471. Wow, luar biasa. Kamera selfie-nya pakai Sony.
Sementara satu lagi adalah kamera 8 megapiksel ultra wide angle lens. Nah, ini akan sangat berguna sekali kalau kalian butuh jangkauan yang lebih lebar lagi pada saat selfie, dan ini pasti kalian sering merasakan pada saat mau foto rame-rame. Mari kita lihat kemampuan videonya. Kedua handphone ini bisa merekam video 4K 30 fps. Dan 1080p-nya juga bisa 30 atau 60 fps. Slow motion itu bisa sampai dengan 240 fps. Yang berbeda adalah di Realme 6 Pro saat ini pun sudah bisa melakukan slow motion selfie 120 fps. Dan UIS Video Stabilization, kemudian UIS Max Video Stabilization itu juga udah ada di Realme 6 Pro. Sementara di Realme 6 itu belum ada. Mungkin nanti akan ada dengan update software, bisa jadi, soalnya kameranya mirip ya, tapi yang jelas tidak merubah kenyataan bahwa di Realme 6 Pro dia sudah dilengkapi dengan kamera tele dan selfie-nya ada 2 kamera sama ultra wide, jadi ya tetap dia sedikit lebih unggul ya. Oke, kita masuk ke uji performanya. Wah, di sini ternyata hasilnya pukul-pukulan nih. Tanjak-tanjakan nih. Ini salah satu yang membuat kami berpikir bahwa ini enaknya kita jajarin aja deh ya. Jadi kelihatan skornya dua-duanya. Realme 6 dan Realme 6 Pro kita lihat ini hasil di Antutu 7-nya ya. Kita lihat skornya mirip sekali. Sangat mirip sekali. Walaupun kita lihat angkanya beda, tapi sebenarnya angkanya mirip banget ya. Kemudian kita lihat di Antutu 8. Lagi-lagi kita nemu angka yang mirip sekali. Walaupun Realme 6 kata angka sedikit lebih tinggi, tapi itu sebenarnya mirip banget sih skornya. Kemudian di Geekbench 4. Lagi-lagi ini lucu. Yang satu single core-nya menang, yang satu multi-core-nya menang. Ya, dan skornya juga mirip-mirip aja nih sebetulnya. Geekbench 5, nah di sini mungkin Realme 6 Pro kelihatan sedikit lebih kencang, tapi sebetulnya lagi-lagi skor ini mirip banget. Ini mirip banget. Kemudian di 3D Mark kita juga lagi-lagi melihat skor yang sangat mirip sekali. Di grafik skor kita lihat mirip. Di Slingshot Extreme untuk GT1 kita lihat juga mirip banget. Untuk GT2 juga mirip, lagi-lagi mirip. Satu-satunya perbedaan yang lumayan terasa, walaupun juga sebetulnya agak tipis ya, itu ada di GFX Bench 1080p T-Rex off-screen. Ya, pengujian yang satu ini menunjukkan bahwa Realme 6 Pro dengan 720G-nya lebih kencang. Lalu kita masuk ke game aja, PUBG Mobile pertama-tama. Nah ini, banyak yang bilang, kenapa yang Realme 6 ini support sampai Smooth Extreme? Kenapa yang Realme 6 Pro nggak support Smooth Extreme? Berarti SoC-nya kencangan yang ini? Enggak gitu caranya ngelihat. Support atau nggak support ini masalah software. Ini masalah hubungan kerjasama. Apakah si PUBG mengenal Realme 6 Pro dengan 720G-nya lalu mengizinkan untuk buka? Ya, ini bukan masalah performanya kencang atau enggak. PUBG belum tentu tahu performanya seberapa. Belum tentu tahu. Maka oleh sebab itu kita unlock ke Smooth Extreme. Jadi dalam kondisi dua-duanya Smooth Extreme kita lihat skornya mirip. 58 sampai 60 fps di Realme 6 Pro, sementara di Realme 6 sedikit lebih rendah di 56 sampai 60 fps. Jadi skornya lebih banyak naik turunnya. Jadi kalau kalian bilang yang Realme 6 Pro lebih lambat karena dia nggak punya Smooth Extreme, enggak, itu bukan karena tidak dibuka aja. Ya, bukan karena dia lebih lambat. Enggak. Bahkan dia lebih stable sebetulnya, performanya lebih stable. Untuk gyro di PUBG Mobile dua-duanya jalan dengan mulus, nggak ada masalah. Lalu kita masuk ke Call of Duty, ya. Nah, di Call of Duty kita lihat bahwa settingannya bisa sama, grafik bisa di very high, frame rate kita taruh di very high, all effect kita bikin on. Kita lihat lagi-lagi Realme 6-nya itu sedikit kalah stabil ketimbang Realme 6 Pro dari perolehan skornya 54 sampai 60 fps, sementara Realme 6 Pro itu adalah 58 sampai 60 fps. Lalu kita masuk ke AOV. Kenapa kita masuk ke AOV? Karena kita lagi-lagi melihat bahwa seakan-akan developer gamenya itu belum kenal sama Realme 6 Pro atau sama 720G-nya. Karena kita bisa lihat di Realme 6, display quality bisa HD dengan Dynamic Cloud Shadow on. Sementara di dua game sebelumnya kita lihat bahwa 6 Pro-nya lebih kencang, tapi di 6 Pro display quality-nya cuma dikasih medium plus. Kemudian Dynamic Cloud Shadow-nya tuh nggak ada opsinya. Hasilnya emang sama-sama 60 fps, tapi kelihatannya memang masih akan butuh waktu sebelum 720G atau Realme 6 Pro-nya lebih dikenal oleh developer. Honkai Impact 3, ini udah pernah pada lihat ya, skornya 720G di Honkai Impact 3. Kita tes lagi yang sama di high 60 fps all effect off.
Ya, kita masih keluarkan skor yang sama untuk dia di 24 sampai 35 fps. Nah, ini kita agak kecewa sebetulnya, sementara Realme 6 itu bisa 30 sampai 40 fps. Saya nggak tahu ada apa yang salah di sini. Apakah Honkai tidak berhasil mengoptimalkan buat CPU GPU baru yang ada di sini? Saya nggak tahu, atau ada yang belum pas di situ. Saya nggak ngerti juga. Tapi Honkai emang biangnya berat sih biasanya. Cuma ya di sini jadi ringan. Oke, sebagai catatan. Tadi lihat semua skor itu mentok di 60. Kenapa nggak ada yang 90? Padahal katanya 90 Hz. Harusnya bisa sampai 90 fps. Sayangnya sampai dengan video ini dibuat kita masih belum nemu ya game yang support 90 fps untuk kedua 90 Hz untuk kedua smartphone ini. Lagi-lagi saya bilang ini masalah gamenya belum kenal. Kalau kalian lihat beberapa smartphone gaming yang 120 Hz dan udah langsung dapat 120 Hz, itu karena udah dikenal sama developernya. Jadi dibukain. Yang di sini nggak bisa. PUBG Mobile coba unlock 90 juga nggak bisa, gitu ya. Bahkan kita pakai Game for Peace, ada yang bilang katanya namanya PUBG yang China, unlock 120 fps juga nggak bisa, nggak jalan gitu ya. Padahal lucunya di Realme X2 Pro itu jalan di 90 fps. Jadi kesannya ya game-game ini kenal dengan Realme X2 Pro, tapi belum kenal sama yang dua ini karena terlalu baru sepertinya ya. Dead Trigger 2 kita juga dapat 60 fps. Ini lucu, di settingnya kita bisa buka 90 fps, tapi pas diukur kita dapetnya 60 fps terus. Lagi-lagi kayaknya nggak dibukain bener-bener ini ya, karena mungkin belum kenal. Subway Surfer juga yang di beberapa smartphone 90 sama 120 fps bisa langsung dikenal, di sini juga belum mengenal juga, tetap 60 fps juga. Real Racing 3 tetap 60 fps, Shadowgun Legends juga 60 fps, Vainglory juga 60 fps. Jadi kita belum dapat ya game yang bisa memanfaatkan 90 Hz layarnya ini di kedua smartphone ini. Setidaknya pada saat kalian swipe itu enak banget ya, karena 90 Hz, beda dari 60 Hz. Oke, kita langsung masuk ke tes baterainya. Oke, waktu kita tes baterai, karena waktu juga pendek, kita tidak ngetes 2 kali, kita tes 1 kali aja. Kita tes dalam kondisi normalnya itu adalah menggunakan 90 Hz. Jadi kita nggak tes kalau dia pakai 60 Hz seperti apa, tapi 90 Hz. Normalnya kalian akan mau pakai dia di 90 Hz, karena ini enak banget, swipingnya enak banget ya. Oke, di sini kelihatan lagi perbedaan antara kedua SoC-nya dan kedua desainnya mungkin ya. Realme 6 Pro bisa dapat 24 jam 19 menit untuk nonton video, sementara Realme 6 dapat 20 jam 3 menit. Angka yang oke buat Realme 6 dan angka yang bagus untuk Realme 6 Pro, karena beda 4 jam itu lumayan jauh sebetulnya ya. Ya mungkin SoC, lucunya Realme 6 Pro baterai lebih kecil, tapi hasilnya lebih awet baterainya ya. Oke. Lalu kita lihat charging time. 4200, 4300. Charging time-nya sama aja. Realme 6 Pro di 1 jam 5 menit, sementara Realme 6 1 jam 4 menit ya, beda semenit lah ya. Ini salah-salah ngitung juga bisa dapat nih, kurang lebih beda 1 menit doang. Jadi kurang lebih 30 watt flash charge ya, ini sama aja efeknya dua-duanya. Sama-sama kenceng parah sih ngecharge-nya ya, untuk smartphone kelas begini, kelas ya, harga segini ya. Oke, sekarang kita lihat, kita tes suhu permukaannya seperti apa. Kita melakukan stress test selama 30 menit untuk meningkatkan suhu dari smartphone ini untuk lihat simulasi kondisi gaming seperti apa. Nah, kita lihat untuk Realme 6 di sisi layarnya ini setelah jalan 30 menit itu 42 sampai 48 derajat Celcius. Agak tinggi memang ya. Sementara di bodi belakang dia 38 sampai 47 derajat Celcius. Ini kondisi brightness 50% ya. Nah, kalau kita lihat di Realme 6 Pro sama-sama brightness 50%, di sisi layar dia sedikit lebih dingin di 39 sampai 45 derajat Celcius. Oh, 3 derajat ini lumayan agak jauh dinginnya ya. Kemudian bodi belakang 37 sampai 44 derajat Celcius. Jadi tampaknya suhu lebih terjaga di Realme 6 Pro. Kemudian kita polkan aja nih, brightness-nya dua-duanya dimentokin ya, rata kanan. Realme 6 naik jadi dari 44 ke 49 derajat Celcius di bagian layar, sementara Realme 6 Pro juga naik dari 42 ke 48 derajat Celcius di sisi layarnya. Kemudian untuk bodi belakang, ini lucu, pada saat brightness full, bodi belakangnya jadi agak-agak mirip nih suhunya ya. Realme 6 di 42 sampai 48 derajat Celcius, sementara untuk Realme 6 Pro di 42 sampai 47 derajat Celcius.
Secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa dalam kondisi wajarnya, layar nggak full, brightness-nya Realme 6 Pro ini sedikit lebih adem ya. Oke, sekarang mari kita masuk tes kamera, tapi kali ini seperti biasa, saya serahkan ke Chris. Oke, jadi di tangan saya ini sudah ada Realme 6 dan juga Realme 6 Pro. Dan kita di sini pengen lihat kemampuan kamera kedua HP ini. Karena dari segi SoC mungkin kemampuannya mirip-mirip ya, terlihat sekelas. Tapi apa dari hasil kameranya juga sekelas atau sama? Mari kita lihat. Oke, video ini direkam di resolusi 1080p 30 fps di kedua smartphone ini. Lalu untuk hasil videonya, beberapa hal yang saya notice adalah di sudut pandang. Jadi untuk di Realme 6 ini sudut pandangnya terlihat lebih luas, dari layar juga udah kelihatan. Dan perbedaan di warna kulit. Di Realme 6 terlihat wajah saya tuh terlihat putih banget, sedangkan di Realme 6 Pro ini terlihat lebih balance warnanya. Dan kalau misalnya saya geser gini, di Realme 6 Pro itu dia bisa mengatur pencahayaannya supaya lebih balance, sedangkan kalau di Realme 6 ini terlihat dia gelap terang di wajah saya. Oke, selanjutnya kita mau lihat kemampuan audionya. Jika misalnya teman-teman pengen pakai Realme 6 atau Realme 6 Pro ini untuk vlogging. Jadi kalau memang kalian belum punya mikrofon eksternal, bisa nggak untuk mikrofon kedua HP ini nih menangkap suara kalian dengan bagus? Jadi ini mungkin di video ini akan saya switch di suaranya. Ini kan karena saya rekam barengan, nanti ada icon atau tanda untuk menandakan ini hasil suara dari mana. Jadi kurang lebih seperti itu. Hasil suaranya kira-kira bagus atau enggak, coba kalian komen di bawah ya. Oke, kemudian kita pengen lihat kemampuan stabilizernya di video selfie-nya. Jadi ini Realme 6 Pro memang punya dua kamera, tapi ini kita tes di kamera utamanya dulu. Ini saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Oke, lalu di Realme 6 Pro ini saya ganti lensanya ke lensa ultrawide-nya. Jadi ini ultrawide-nya juga bisa untuk video. Jadi sudut pandangnya juga jadi lebih lebar. Dan dia juga mendukung stabilizer juga. Ini saya pakai jalan. Saya pakai lari. Oke, terlihat di menu kameranya Realme 6 Pro, dia mempunyai fitur ekstra seperti bokeh video. Jadi seperti kalian lihat, ini video di Realme 6 Pro ini bisa bokeh atau bisa blur di backgroundnya, sedangkan di Realme 6 yang biasa belum bisa. Atau mungkin kedepannya akan ada software update untuk ini, tapi untuk sekarang cuma Realme 6 Pro yang bisa bokeh video seperti ini. Kemudian fitur ekstra di kamera selfie-nya ini ada yang namanya Ultra Steady, atau Realme juga menyebutnya sebagai UIS. Di Realme 6 ini belum ada, jadi mungkin kedepannya akan diadakan via software update. Tapi untuk sekarang ini baru ada di Realme 6 Pro aja. Dan ini Realme 6 Pro menggunakan kamera ultrawide-nya. Ketika kalian pilih Ultra Steady-nya, kelihatan di sini. Dan katanya bisa bikin videonya jadi lebih stabil lagi. Coba kita lihat hasilnya. Ini saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Nah, menariknya di Realme 6 Pro ini juga ada slow motion selfie. Ini fitur yang jarang banget saya temuin di HP-HP sekarang. Mungkin kedepannya akan jadi tren baru juga slow motion selfie ini, di mana Realme 6 Pro ini bisa merekam di video selfie-nya hingga 120 fps. Jadi videonya akan bisa jadi seperempat kali lebih lambat kurang lebih. Tapi anehnya itu videonya itu full slow motion ya. Jadi ketika masuk galeri atau mau diedit itu videonya bukan cepet lambat cepet, tapi itu lambat semua jadinya. Beda sama kamera utamanya di mana dia bisa di-adjust atau diatur slow motionnya mau di bagian mana. Tapi untuk di Realme 6 belum ada ya sampai saat video ini dibuat. Mungkin kedepannya akan diupdate via software supaya bisa slow motion selfie juga. Tapi sampai saat video ini dibuat Realme 6 belum ada. Baru di Realme 6 Pro-nya aja. Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya di setup quad kameranya ini. Dan ini kita mulai dari video ultrawide-nya dulu. Jadi kamera ultrawide-nya memang bisa merekam video juga, tapi hanya mentok di Full HD 30 fps. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk stabilizernya mari kita coba. Ini saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Oke, kemudian ini adalah perekaman video di kamera utamanya yang 64 megapiksel. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Kurang lebih seperti ini hasilnya.
Anehnya di Realme 6 Pro kita nggak bisa pindah-pindah lensa, dia kan punya lensa tele, kita nggak bisa langsung pindah. Jadi stuck di satu lensa aja, sedangkan di Realme 6 ada opsi untuk digital zoom seperti ini. Oke, keduanya juga mendukung perekaman video di Full HD 60 fps. Tapi kalau saya lihat di layar, terlihat kalau Realme 6 Pro itu lebih nge-crop, dia lebih nge-zoom videonya. Ini karena dia juga punya stabilizer di perekaman ini. Tapi karena video ini nanti 30 fps, jadi mungkin nggak gitu kelihatan bedanya. Jadi saya slow down aja 50%. Kemudian untuk stabilizernya seperti ini hasilnya. Oke, keduanya juga bisa merekam video di resolusi 4K 30 fps. Tapi terlihat kalau di perekaman ini stabilizernya nggak berfungsi ya teman-teman. Kemudian ini adalah fitur Ultra Steady di Realme 6 Pro, karena sampai saat video ini dibuat hanya ada di sini aja. Dia ada dua pilihan, ada Ultra Steady Max dan yang biasa. Yang biasa ini menggunakan kamera utamanya. Ini saya pakai yang biasa dulu. Ini sudah pakai lari. Kemudian ini adalah Ultra Steady Max, di mana dia menggunakan kamera ultra wide-nya. Baik Max atau yang biasa, dia memang membuat videonya menjadi lebih jauh crop-nya, tapi hasil videonya memang bisa menjadi lebih stabil. Ini yang Max, coba kita pakai lari. Oke, kemudian saya juga mau kasih lihat kalau di Realme 6 dan Realme 6 Pro ada sedikit perbedaan di bagian mode expertnya atau di Pro-nya. Ini mode manual untuk foto ya. Jadi seperti teman-teman lihat di menu ini, kalau di Realme 6 Pro dia ada pilihan untuk pindah-pindah lensa. Dia bisa manual di ultra wide, di lensa utama, dan lensa telenya juga. Kalau di Realme 6 biasa dia nggak ada menunya. Terus di Realme 6 Pro dia juga bisa shoot raw. Di Realme 6 belum bisa. Untuk menu di samping ini sama-sama timer dan setting. Oke, kemudian kita lihat ISO-nya. Dia bisa sampai 100 sampai 3200. Kalau di 6 Pro dia bisa sampai 100 sampai 3200 juga. Shutter speed-nya kita lihat. Bisa dari 1/8000 detik sampai 16 detik kalau di Realme 6 biasa. Kalau di 6 Pro 1/8000 detik sampai 32 detik. Nah, ini bisa lebih lama nih untuk long shutter speed-nya di Realme 6 Pro. Untuk white balance-nya dari 3000K sampai 10.000K. Kalau di Realme 6 Pro bisa dari 2000K sampai 8000. Oh, agak beda di sini. Untuk fokusnya kurang lebih seperti ini. Dari 0 sampai 1. Iya, di Realme 6 Pro juga sama. Untuk EV-nya, untuk di 6 biasa dia dari -3 sampai +3. Kalau di Realme 6 Pro dia dari -2 ke +2. Oh, agak sedikit beda ya untuk bagian Pro-nya. Ya kurang lebih seperti itu bedanya mode Pro atau manual di Realme 6 dan Realme 6 Pro. Oke, kemudian ini adalah hasil videonya kalau di malam hari. Ini resolusinya Full HD 30 fps. Di kurang lebih seperti ini hasilnya.
Kemudian ini masih di kamera selfie-nya, tapi ini yang di Realme 6 Pro-nya saya pakai yang ultra wide-nya. Lebih seperti ini hasilnya. Oke, lalu ini adalah perekaman video di Full HD 30 fps kamera ultra wide-nya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini lalu perekaman video di kamera utamanya yang 64 megapiksel di Full HD 30 fps juga. Lalu seperti ini hasilnya. Ya, jadi gimana pengujian kameranya? Kelihatan ya bedanya di situ ya. Oke, kita lanjut dengan beberapa pengujian ekstra. Banyak pertanyaan, Netflix gimana gitu ya. Oke, kita lihat. Kita sekarang nggak pakai software tambahan, langsung aja kita install Netflix-nya aja gitu. Bisa HD nggak? Ternyata nggak, dua-duanya hanya bisa PSD aja. Cuma standar definition kalau kalian pakai Netflix. Sayang sekali sih, tapi ya untuk harga segini oke lah ya, nggak masalah ya. Untuk LED notification, banyak yang nanya ada apa enggak, selalu tanya-tanya, dua-duanya enggak pakai. Lalu untuk kualitas speaker, ada yang nanya lagi, speaker gimana, banyak yang nanya. Oke. Realme 6 Pro speakernya lebih bagus. Jadi ada embel-embel tambahan apa macam-macam di speakernya itu yang tertulis tadi di awal, emang membuat dia jadi speakernya lebih keren ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang banyak sekali dilemparkan, touch delay. Ya, walaupun kebanyakan pengen coba pakai real drum, tapi dari pengalaman kita dengan Realme sebelumnya, kita coba dua aplikasi, Real Drum sama DrumKit. Ya, ini menarik. Realme 6 tidak punya masalah dengan Real Drum dan DrumKit. Dua-duanya rasanya touch delay oke, gitu, nggak ada masalah. Sementara Realme 6 Pro tampak terasa agak bermasalah dengan Real Drum, tapi di DrumKit nggak ada masalah. Itu sebabnya di beberapa aplikasi kita rasa kayaknya nggak terasa ada touch delay. Tapi ya kalau kalian mencoba pakai Real Drum, akan terasa di Realme 6 Pro akan ada touch delay sedikit. Ini mungkin bisa diperbaiki dengan software doang, saya nggak tahu juga ya. Karena aplikasi rata-rata baik-baik aja, cuma di Real Drum-nya aja agak masalah ya. Lalu screen recorder bawaan dua-duanya punya, dua-duanya bahkan bisa pakai selfie cam juga untuk screen recorder bawaannya ya. Audio source bisa dipilih sistem sound atau microphone sound. Nah, kedua smartphone ini punya namanya panel game space. Jadi harusnya kita bisa lihat FPS-nya. Jadi bisa nggak sih kita main game sambil lihatin FPS-nya ya? Pakai aplikasi bawaan. Bisa dilihat FPS-nya tapi nggak bisa sambil main. Kenapa? Karena kita harus berhenti dulu, lalu kita harus slide keluar panel game space-nya. Setidaknya dari pengalaman kami, dari versi software yang kita pakai ya harus kayak gitu. Jadi ya kalau kalian mau lihat ya kalian berhenti dulu, geser, set, swipe gitu, nanti baru bisa lihat ada berapa FPS gitu. Tapi sambil jalan sih nggak bisa. Itu sebabnya kita pakai software kita sendiri ya untuk mengukur berapa frame rate-nya. Lalu kalau ada pertanyaan mengenai audio codec untuk Bluetooth, yang kami cek di sini kita bisa dapatkan ada aptX HD, LDAC, AAC, dan SBC. Ya, untuk dua-duanya. Benar, aptX dan aptX HD itu ada untuk dua-duanya. Jadi walaupun aptX itu dari Qualcomm, tidak berarti kalau dia pakai MediaTek jadi nggak bisa pakai. Bisa kok, bisa. Kita udah tes. Lalu kalau ada pertanyaan soal support HDR konten, ini jadi menarik sekali. Kita bisa lihat bahwa dengan kedua smartphone ini, kalau kita masuk ke YouTube, terdeteksi bahwa dua-duanya bisa HDR. Yang menarik adalah Realme 6 menampilkan video HDR dari YouTube, itu terlihat warna itu keluar semua. Bahkan memang kadang-kadang terasa sedikit oversaturated warnanya, kenceng banget warnanya. Tapi ini yang suka dibilang HDR banget gitu ya. Sementara yang aneh di Realme 6 Pro, kita tidak melihat itu terjadi. Jadi kalau kalian nyoba motor yang HDR,
bisa dan tertulis auto HDR, tapi warnanya muted, jadi kesannya agak sedikit flat warnanya. Agak lucu kenapa pilihannya seperti itu. Mungkin masalah software, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau mutar konten HDR, yang Realme 6 itu lebih jreng warnanya. Jauh banget. Nah, mengenai harga, saat video ini dibuat, harga tepat belum ada, tapi kita akan taruh di bawah. Lihat dalam deskripsi, jangan nanya ya, buka deskripsinya ya, di bawah harganya kita taruh di situ setelah pengumuman harga dari kedua smartphone ini tentunya, ya. Oke, kesimpulan, kalian mau pilih yang mana? Realme 6 atau Realme 6 Pro? Lebih murah, sedikit lebih tinggi. Lebih lengkap, sedikit kurang lengkap. Tapi performanya mirip-mirip aja. Kami melihat bahwa Realme 6 Pro ini seperti butuh update di softwarenya, ya, terutama untuk game, untuk pengenalan game segala macam ya, untuk fitur-fitur seperti HDR, dia masih butuh pengembangan sedikit ekstra lagi. Tapi kalau kalian tidak terlalu peduli dengan itu, kondisi normal aja, performa dia secara umum lebih tinggi dan kameranya lebih lengkap. Stabilizer di mana-mana, depan belakang tadi ada stabilizer. Ini enak, mau vlogging ya ini udah siap. Sayangnya kalau bicara vlogging, perekaman audionya tadi udah dibahas sama Chris ya. Perekaman audionya ini sedikit lebih kecil malah. Malah ini yang lebih kencang perekaman audionya. Mulai bingung. Tapi kalau bicara perekaman audio, kalian mesti hati-hati dengan Realme 6. Kenapa? Karena mic-nya cuma ada di bawah doang. Kalau kalian tutup mic-nya seperti ini, hilanglah suaranya. Yang dilakukan oleh Chris tadi adalah memang menggunakan jepitan, jadi nggak ada masalah ya. Ini tetap terbuka mic-nya. Kalau kalian mau pakai Realme 6, suaranya emang lantang ya. Untuk baterai Realme 6 Pro unggul, jelas-jelas unggul di situ ya. Tapi untuk sistem chargingnya, dua-duanya sama-sama kencengnya. Untuk material, ya Realme 6 Pro memang lebih bagus ya, karena bakal pakai kaca, terus pakai metal gitu ya untuk frame-nya. Jadi di sini adalah masalah kalian lebih butuh fitur yang mana, budget kalian berapa, kalian bisa tentukan dengan melihat detail-detail yang kami tampilkan dalam video ini. Pilih yang mana, kami kembalikan ke Anda tentunya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.